few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Raudatul Jana dengan NIM 2312500071. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul pendekatan perencanaan pendidikan. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama. Pembahasan yang pertama itu ada hakikat pendekatan perencanaan pendidikan. Adalah proses sistematis dan rasional untuk memilih, menganalisis, dan menentukan kegiatan pendidikan di masa depan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari hakikat pendekatan perencanaan pendidikan. 1. Pengertian perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendekatan perencanaan pendidikan. Terdapat beberapa pendekatan seperti pendekatan kebutuhan sosial atau social demand approach, itu berdasarkan tuntutan atau kebutuhan sosial akan pendidikan. Selanjutnya pendekatan ketenagakerjaan mengintegrasikan aspek ketenagakerjaan dalam perencanaan pendidikan. Yang ketiga, tujuan perencanaan pendidikan. Tujuan perencanaan pendidikan adalah untuk menentukan arah pendidikan, pelaku, proses, dan mengidentifikasi peluang, hambatan, dan tantangan dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, ada prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan harus berdasarkan visi misi dan tujuan pendidikan, serta mempertimbangkan kenyataan sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kelima, tahapan perencanaan pendidikan. Tahapan perencanaan pendidikan meliputi pengembangan rancangan kegiatan, analisis posisi sistem pendidikan, menentukan alternatif kebijaksanaan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, hakikat pendekatan perencanaan ini adalah suatu proses yang sistematis dan rasional untuk mengarahkan kegiatan pendidikan ke arah yang lebih baik dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan tujuan yang telah ditetapkan. Pembahasan selanjutnya ada pendekatan kebutuhan sosial atau social demand approach. Adalah salah satu metode perencanaan pendidikan yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan atau tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dasar. Berikut ada beberapa poin penting tentang pendekatan ini. Yang pertama, tujuan utama itu mencapai pemenuhan kebutuhan atau tuntutan seluruh individu terhadap pelayanan pendidikan dasar, membantu membebaskan populasi usia sekolah dari tuna aksara atau buta huruf, dan membebaskan rakyat dari rasa ketakutan, kebodohan, dan kemiskinan. Yang kedua, implementasi. Perencanaan pendidikan yang menggunakan pendekatan kebutuhan sosial biasanya dilakukan pada negara-negara yang baru meraih kemerdekaan dari penjajahan dengan kondisi masyarakat yang memerlukan perbaikan pendidikan. Contoh implementasi dapat dilihat dalam pembangunan sekolah kejuruan untuk mengurangi tingkat pengangguran di Provinsi Jambi. Yang ketiga, kelebihan. Menitikberatkan pada tujuan pendidikan yang mengandung misi pemerataan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas, fokus pada kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, sehingga perencanaan pendidikan lebih komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan sosial. Yang keempat, penelitian dan implementasi. Penelitian terkait kebutuhan guru berdasarkan pendekatan sosial demand telah dilakukan di beberapa negara seperti Nigeria dan Indonesia untuk memastikan bahwa perencanaan pendidikan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan material yang dibutuhkan. Penelitian di Indonesia juga menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan guru dilakukan dengan memperhatikan jumlah siswa dan jumlah kebijakan. Jadi pendekatan kebutuhan sosial merupakan strategi perencanaan pendidikan yang berfokus pada kebutuhan tuntutan masyarakat dengan tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperbaiki kondisi sosial masyarakat.
Selanjutnya, pendekatan social justice. Dalam konteks konseling dan pendidikan melibatkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan dan hak-hak individu, terlepas dari latar belakang mereka. Berikut ada beberapa aspek utama dari pendekatan social justice, yaitu konseling multikultural dan keadilan sosial. Fokus pada mempromosikan pelayanan konseling yang inklusif dan mengakui perbedaan budaya. Konselor social justice berusaha memahami dan mengatasi masalah klien yang terkait dengan struktur sosial yang menindas. Selanjutnya, pendidikan social justice melibatkan metode daring dan luring untuk meningkatkan sensitivitas dan kepekaan terhadap keadilan sosial di kalangan mahasiswa hukum. Pendidikan ini bertujuan untuk memberdayakan pengetahuan hukum dan mengembangkan soft skill mahasiswa. Selanjutnya, konseling dengan fungsi pastoral menekankan aspek pemberdayaan individu dan kelompok masyarakat yang termarginalkan. Konseling ini melibatkan intervensi berorientasi masa lalu, sekarang, dan masa depan, serta membangun kesadaran kritis individu maupun kelompok tentang hubungan sistemik dengan hambatan-hambatan sosial. Selanjutnya, implementasi keadilan sosial dalam Pancasila. Keadilan sosial merupakan salah satu nilai yang dijunjung tinggi dalam Pancasila. Implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia seringkali menghadapi tantangan seperti ketimpangan ekonomi dan akses terhadap layanan publik. Selanjutnya, Social Justice Warrior atau SJW. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan para pejuang keadilan sosial yang berjuang untuk isu-isu seperti keadilan sosial, isu lingkungan, dan gender. Namun, istilah ini juga telah mengalami pergeseran makna dan digunakan sebagai kata ejekan untuk mencela individu yang dianggap terlalu agresif atau ekstrim dalam memperjuangkan tujuan sosial mereka. Jadi, pendekatan social justice ini bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam masyarakat, serta mempromosikan hak-hak dan kesetaraan bagi semua individu. Pembahasan yang selanjutnya adalah pendekatan demografis. Dalam pendidikan adalah suatu strategi yang menggunakan data dan analisis demografi untuk merancang dan mengelola sistem pendidikan. Ada beberapa penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan pendekatan demografis dalam pendidikan, yaitu pengertian demografi. Demografi adalah ilmu yang mempelajari tentang penduduk, terutama terkait tentang fertilitas atau kelahiran, moralitas atau kematian, dan mobilitas atau perpindahan tempat. Dalam konteks pendidikan, demografi digunakan untuk memahami struktur dan komposisi penduduk, seperti usia, jenis kelamin, dan distribusi geografis. Selanjutnya, analisis data. Dalam perancangan pendidikan, data demografi digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan penduduk, misalnya dengan menggunakan data sensus, penduduk, survei, dan pencatatan kejadian penting. Pemerintah dapat menentukan besar anggaran untuk bidang pendidikan dan merancang infrastruktur pendidikan yang tepat. Selanjutnya ada perencanaan strategis. Faktor-faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan digunakan untuk merancang program pendidikan yang efektif. Misalnya, semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar jumlah sekolah, guru, dan sarana prasarana yang harus disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Selanjutnya, keterkaitan dengan pendidikan. Keterkaitan erat antara demografi dengan pendidikan sangat berperan penting dalam perencanaan pembangunan bidang pendidikan. Data demografi membantu dalam perumusan kebijakan pendidikan seperti menentukan prioritas dan alokasi sumber daya pendidikan. Jadi, pendekatan demografis dalam pendidikan ini melibatkan penggunaan data demografi untuk merancang sistem pendidikan yang efektif, memenuhi kebutuhan penduduk, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pembahasan yang selanjutnya
Pendekatan school mapping atau pemetaan sekolah adalah suatu strategi perencanaan pendidikan yang melibatkan penggunaan peta geografis untuk merencanakan dan mengelola sekolah secara efektif. Berikut ada beberapa penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan pendekatan ini. 1. Tujuan utama. Pemetaan sekolah bertujuan untuk memberikan gambaran rinci dan tepat tentang keadaan sekolah di suatu daerah, termasuk hubungannya dengan jumlah anak usia sekolah, perkembangan pemukiman penduduk, sosial ekonomi, dan lingkungan. Proses pemetaan melibatkan identifikasi kondisi masyarakat dan tepat yang ideal untuk didirikan sekolah. Hal ini mencakup penyusunan data statistik, pengadaan peta dalam skala tertentu, penetapan standar tentang sekolah, dan analisis data untuk menyusun rekomendasi tentang pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya, manfaat. Pemetaan sekolah membantu dalam menata jaringan sekolah, meningkatkan mutu pendidikan, dan perencanaan lokasi sekolah yang strategis. Letak suatu sekolah yang tepat akan berpengaruh pada kualitas sekolah dan output yang dihasilkan, seperti mudah dijangkau, jauh dari tempat yang ramai, waktu tempuh tidak lama, dan cukup murid. Selanjutnya, penerapan. Pemetaan sekolah telah digunakan dalam berbagai konteks seperti perencanaan, menentukan lokasi sekolah yang strategis untuk menciptakan sekolah yang berkualitas. Contoh penerapannya itu ada dalam perencanaan menentukan lokasi sekolah yang memperhatikan aspek-aspek tertentu seperti mudah dijangkau dan jauh dari tempat yang ramai. Jadi, pendekatan school mapping ini merupakan suatu metode perencanaan pendidikan mikro yang berfokus pada pengelolaan dan perencanaan lokasi sekolah secara strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembahasan yang selanjutnya ada pendekatan intra-educational extrapolation. Adalah sebuah model perencanaan pendidikan yang berfokus pada penggunaan data yang tersedia untuk merencanakan dan mengimplementasikan program pendidikan. Berikut ada beberapa penjelasan lebih lanjut, yaitu ada 1. Basis data. Model ini didasarkan pada data yang ada dan fokus pada suatu program atau aspek program pendidikan pada satu waktu. Yang selanjutnya, estimasi kuantitatif. Pendekatan ini melibatkan estimasi implikasi kuantitatif untuk sistem pendidikan secara keseluruhan. Ini berarti menetapkan target untuk karakteristik atau fitur tertentu dalam sistem pendidikan. Selanjutnya, pengembangan infrastruktur. Dalam merencanakan untuk mencapai target seperti penguniversalisasian pendidikan dasar, model ini mempertimbangkan aspek seperti penambahan guru, pembangunan bangunan baru, dan produksi buku teks baru untuk memastikan target dapat dicapai. Selanjutnya, analisis aliran statistik. Analisis ini memerlukan statistik aliran berbagai jenis sebagai alat penting untuk memantau dan mengukur kemajuan dalam mencapai target pendidikan. Jadi, pendekatan intra-educational extrapolation ini merupakan strategi perencanaan yang sistematis dan data-driven untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Kesimpulan materi tadi adalah pendekatan perencanaan pendidikan adalah suatu proses yang strategis dan sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan dengan efektif dan efisien, serta melibatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.